Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Nur Ramadhani dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pengantar bisnis mengenai bisnis planning saya dari usaha yang bernama An-Najah Daily. Bisnis ini bergerak di bidang fashion muslim, khususnya hijab harian yang nyaman digunakan, memiliki kualitas baik, serta tetap mengikuti tren fashion masa kini. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, terus juga target pasar, strategi pemasaran, hingga perencanaan pengembangan bisnis ke depannya. Semoga presentasi saya kali ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah ide dapat dirancang dikembangkan menjadi bisnis yang berpeluang besar. Selamat menonton, terima kasih. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Di era digital seperti sekarang, bisnis hijab berkembang pesat seiring dengan meningkatnya tren fashion muslim di kalangan generasi muda. Gen Z, sebagai pengguna aktif media sosial, memiliki pengaruh besar dalam menentukan tren dan pola konsumsi, termasuk dalam produk hijab. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan bisnis yang tepat agar usaha hijab dapat bersaing di pasar modern. Perencanaan ini mencakup strategi produk, pemasaran digital, serta pengelolaan usaha yang efektif. Dengan perencanaan yang baik, bisnis hijab dapat berkembang menjadi usaha kompetitif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar Gen Z. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk saya, An-Najah Daily. An-Najah Daily adalah brand fashion lokal yang berfokus pada produk hijab untuk wanita muda. Nama An-Najah saya ambil dari bahasa Arab yang berarti kesuksesan. Kami percaya bahwa kesuksesan itu tidak hanya diukur dari angka penjualan, tetapi juga dari bermanfaatnya produk bagi pemakainya dan kesejahteraan bagi komunitas yang memproduksi setiap lembar kainnya. An-Najah Daily hadir sebagai solusi bagi mereka yang menginginkan produk yang estetik, nyaman, dan etis. Untuk filosofinya saya akan menjelaskan, yaitu An-Najah Daily memegang teguh filosofi bahwa hijab bukan sekedar penutup kepala, melainkan identitas yang membawa semangat positif. Kami menggabungkan estetika desain minimalis yang sangat disukai Gen Z dengan nilai-nilai keberlanjutan dan transparansi dalam memproses produksinya. Setiap koleksi An-Najah Daily dirancang untuk menemani aktivitas harian pelanggan dari pagi hingga malam yang memberi rasa percaya diri dan ketenangan bagi pemakainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi dari produk An-Najah Daily. Yang pertama, visinya yaitu menjadi brand modis fashion pilihan utama bagi generasi muda yang mengintegrasikan gaya hidup estetik dengan prinsip keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi sesama. Yaitu yang pertama, produk berkualitas yang menghadirkan koleksi hijab yang memadukan kenyamanan material premium dengan desain yang up to date dan relevan dengan kebutuhan sehari-harinya Gen Z. Yang kedua, praktik bisnis beretika, yaitu menerapkan sistem rantai pasok yang adil dan transparan, memastikan kesejahteraan setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, dampak keberlanjutan, yaitu yang mengedepankan tanggung jawab lingkungan menjadi penggunaan material ramah lingkungan dan kemasan yang dapat didaur ulang atau eco-friendly. Yang keempat, memperdayakan komunitas, yaitu menjadi wadah bagi komunitas muslimah untuk tumbuh bersama melalui program edukasi dan dukungan sosial yang berorientasi pada kemajuan perempuan. Yang keenam, inklusif dan aksesibilitas, yaitu memastikan produk yang berkualitas tinggi dapat dijangkau oleh berbagai kalangan melalui harga yang kompetitif tanpa mengorbankan nilai estetika. Kemudian, budaya gotong royong, yaitu menanamkan semangat kolaborasi dalam setiap operasional bisnis, di mana setiap transaksi yang terjadi turut berkontribusi pada berkembangnya ekonomi lokal. Untuk produk-produknya sendiri, yaitu di sini itu menyediakan 4 produk. Yang pertama, hijab segi 4, yang kedua hijab pasmina, yang ketiga hijab instan, dan yang keempat aksesoris hijab. Kebetulan hijab yang sedang saya pakai ini merupakan salah satu hijab dari An-Najah Daily, yaitu hijab pasminanya. Di sini bahan yang saya gunakan yaitu bahan rayon. Jadi ini pasmina kaos rayon yang mudah dibentuk dan juga yang pastinya eco-friendly. Nah, untuk target pasarnya itu sendiri, yaitu di sini ada segmentasi geografis, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan wilayah atau lokasi seperti negara, kota, daerah, atau iklim cuaca. Yang kedua yaitu ada segmentasi demografis, yaitu pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan. Nah, yang ketiga ini yaitu
segmentasi psikografis, yaitu pengelompokan berdasarkan gaya hidup, minat, kepribadian, dan kebiasaan konsumen. Di rentan usia 17-25 tahun dengan status pelajar, mahasiswa, dan first job bar atau pekerja muda baru. Yang ketiga, gendernya yaitu perempuan. Nah, yang kedua, segmentasi psikografis, yaitu gaya hidupnya yang aktif di media sosial, mengikuti tren modis, fashion, dan peduli pada penampilan yang estetik namun tetap fungsional. Nah, nilai yang dianut yaitu memiliki kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan, serta lebih memilih brand yang transparan dan memiliki nilai etika. Perilaku belanjanya yang sangat terbiasa melakukan transaksi belanja online melalui marketplace dan media sosial. Yang ketiga, segmentasi geografis, yaitu yang fokus pada area perkotaan di Indonesia dengan akses internet yang stabil dan penetrasi penggunaan e-commerce yang tinggi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai analisis SWOT-nya, yaitu S untuk strength, yaitu kekuatan, yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan, yang ketiga adalah opportunities, adalah peluang, dan yang terakhir adalah threat, yaitu ancaman. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Di sini kekuatannya adalah pertama, produk sesuai tren fashion muslim modern. Yang kedua, banyak variasi model hijab, yaitu pasmina segi 4 dan instan. Yang ketiga, harganya terjangkau murah. Yang keempat, pasarnya luas. Remaja hingga dewasa dapat menggunakannya. Yang kelima, bisa dijual online yang melalui Shopee, TikTok, atau Instagram. Yang keenam, permintaan hijab yang stabil dan terus meningkat. Yang kedua, ada weakness. Yang pertama, stok barang rentan usang. Yang kedua, margin profit tipis. Yang ketiga, ketergantungan pada algoritma. Yang keempat, skala produksinya terbatas. Yang kelima, brand awareness-nya masih rendah. Yang keenam, kurangnya modal jangka panjang. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai opportunities. Yang pertama, trend sustainable fashion. Yang kedua, kolaborasi micro-influencer. Yang ketiga, ekspansi ke modis wear. Yang keempat, fitur teknologi. Yang kelima, ekspansi pasar luar kota. Dan yang keenam, penjualan bundling aksesoris. Nah, untuk treatnya yaitu banjir barang impor murah. Yang kedua, persaingan pasar yang jenuh. Yang ketiga, perubahan selera yang drastis. Yang keempat, kenaikan harga produksian. Dan yang kelima, kebijakan platform berubah. Nah, jadi itu dia target pasar dan analisis SWOT yang sudah dijalankan oleh An-Najah Daily. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Untuk tanggung jawab sosialnya, yaitu yang pertama, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menerapkan batch production atau produksi terbatas. Yang ketiga, program donasi dan presentasi keuntungan untuk mendukung pendidikan atau memperdayakan ekonomi perempuan lokal. Yang keempat, mengedukasi pasar Gen Z. Untuk manajemen operasionalnya itu sendiri, yang pertama, mengadakan bahan baku, yaitu yang mengutamakan supplier lokal yang memiliki standar ramah lingkungan untuk menekan jejak karbon. Yang kedua, proses produksi, yang menggunakan sistem batch production, yaitu produksi terbatas, untuk menghindari penumpukan stok atau overproduction yang tidak etis bagi lingkungan. Yang ketiga, adanya quality control, yang tahap pengecekan berlapis sebelum pengemasan untuk memastikan tidak ada produk cacat atau mengurangi limbah tekstil. Yaitu selanjutnya, manajemen inventaris yang menggunakan sistem first in first out atau FIFO dan integrasi sistem otomatis di marketplace untuk meminimalisirkan salah kirim. Yang kelima, logistik yang bekerja sama dengan penyedia pengiriman yang efisien untuk memastikan ketepatan waktu sampai di tangan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber pemodalan, yaitu dari mana sih An-Najah Daily mendapatkan permodalan. Yang pertama itu ada di bootstrapping atau modal pribadi, metode pendanaan awal yang mengandalkan tabungan pribadi dan hasil keuntungan bisnis yang dapat diputar kembali. Yaitu yang pertama ada kontrol penuh, keputusan strategi tetap di tangan pendiri. Yang kedua, efisien tinggi, mendorong kreativitas dalam mengelola sumber daya terbatas. Yang ketiga, tanpa hutang, yaitu meminimalkan risiko finansial di tahap awal bisnis. Yang kedua yaitu internal, dana keluarga dan sahabat. Yang pertama, konsep amanah, yang mengutamakan sistem bagi hasil atau pinjaman tanpa bunga dari kerabat terdekat, yang mengedepankan transparansi laporan keuangan setiap bentuk tanggung jawab moral.
Nah, keunggulannya itu adalah proses administrasi yang lebih cepat, fleksibel dibandingkan institusi perbankan yang mendapatkan dukungan moral sekaligus finansial dari lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu opsi pendanaan eksternal, yaitu yang akses modal mikro. Bagi UMKM seperti An-Najah Daily, opsi pendanaan ini meliputi KUR, kredit usaha rakyat, atau platform peer-to-peer lending yang mendukung pengusaha perempuan. Opsi ini diambil ketika bisnis memerlukan ekspansi yang besar, seperti membuka gerai fisik atau produksi masa koleksi hari raya. Nah, biasanya pada saat produksi hari raya itu, pemesanan itu semakin meningkat karena masyarakat Indonesia, terutama perempuan, mereka harus membeli barang-barang baru, khususnya hijab baru ya kan, untuk one set mereka di hari raya. Nah, di sini saya memberikan rincian alokasi modal awal, yang dimana produksi dan stok bahannya yaitu 45%, untuk pembelian material premium dan biaya penjahit lokal. Yang kedua ada marketing dan konten itu 25%, yaitu biaya iklan TikTok, Instagram, dan kolaborasi influencer fungsi utamanya. Yang ketiga operasional dan tech, yaitu 20%, untuk langganan marketplace, domain, dan kemasan ramah lingkungan. Yang keempat ada dana cadangan 10%, yaitu antisipasi biaya yang tak terduga dan fluktuasi harga pasar, harga bahan. Dan di sini saya menampilkan estimasi biaya operasional bulanan yang dimana biaya bahan bakunya sebesar 8.500.000, gaji dan upah karyawan yaitu 6 juta rupiah, untuk pemasaran digitalnya ada di angka 4 juta rupiah, dan logistik dan packaging 2.500.000, dan total keseluruhannya yaitu 21 juta rupiah untuk modal awal yang kami butuhkan. Dan di sini An-Najah Daily juga memperdepankan etika dan tanggung jawab untuk modal, yaitu transparansi keuangan karena pencatatan yang jujur untuk menjaga kepercayaan pemodal. Yang kedua, investasi pada lingkungan, seperti alokasi dana untuk kemasan ramah lingkungan dan bahan yang bersertifikat. Yang ketiga, keadilan upah, memastikan modal kerja dialokasikan untuk membayar penjahit di atas standar pasar. Demikian presentasi bisnis planning hijab An-Najah Daily yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis sangat penting untuk membantu sebuah usaha berkembang, mulai dari menentukan target pasar, strategi pemasaran, hingga peluang usahanya di masa depan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai dasar-dasar dalam membangun dan mengembangkan sebuah bisnis. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.